Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pembagian hukum. Ada beberapa cara pembagian hukum itu. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut isinya, yang ketiga menurut kekuatan mengikat atau sifatnya, yang keempat menurut dasar pemeliharaannya atau mempertahankannya, yang kelima menurut wujudnya, ya, yang keenam menurut tempat berlakunya, yang ketujuh menurut waktu berlakunya, yang kedelapan menurut bentuknya, gitu ya, yang kesembilan menurut penerapannya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu rekan-rekan mahasiswa. Ini yang pertama, pembagian hukum menurut sumbernya, ya. Ada segi material, ada formil. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita juga harus pahami dulu bahwa sumber hukum itu merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Itu yang disebut dengan sumber hukum. Nah, dari segi material, ya, hukum itu dianggap bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itu yang menyebabkan timbulnya hukum. Ini dari segi ekonomi. Dari segi sosiologis berbeda lagi, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya hukum. Berbeda lagi dengan cara pandang kelompok-kelompok yang menganut tentang historis, bahwa bagaimana cara terbentuknya aturan hukum itu dari segi material. Dari segi formil, saudara, yang pertama itu adalah undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dari undang-undang dasar, undang-undang, perpu, misalnya, peraturan pemerintah, perpres, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum yang terdapat dalam kebiasaan dan adat istiadat. Itu dari segi formil. Yang ketiga adalah hukum traktat. Hukum traktat ini adalah perjanjian, bilateral maupun multilateral. Itu dari segi formilnya. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Hukum yang terbentuk karena putusan pengadilan. Yang kelima adalah hukum doktrin. Hukum doktrin ini terdapat dalam pandangan ahli yang terkenal dan sangat berpengaruh. Ini sumber hukum dari segi formil. Yang pertama, undang-undang menurut Bayes, undang-undang memiliki dua arti material. Setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk atau orang. Nah, dari segi formil disebutkan bahwa keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Ya, itu menurut Bayes, ya. Syarat berlaku dan berakhirnya sebuah undang-undang, ini syarat berlakunya harus diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri atau Sekretaris Negara. Yang kedua, tanggal berlakunya sesuai tanggal yang ada di dalam undang-undang. Yang ketiga, jika tidak ditentukan, maka tanggal berlakunya dimulai 30 hari sejak diundangkan dalam lembaran negara. Ya. Lembaran negara ini adalah tempat mengundangkan, tempat menginformasikan bahwa sudah ada undang-undang yang baru yang berlaku. Yang keempat, setelah syarat ini dipenuhi, maka berlakulah suatu fiksi hukum, asas, ya, di mana setiap orang dianggap mengetahui adanya satu undang-undang atau peraturan hukum. Nah, syarat berakhirnya sebuah undang-undang itu jangka waktunya sudah habis. Ya. Terus kemudian hal keadaan atau di mana undang-undang yang diadakan tersebut sudah tidak ada lagi. Terus kemudian undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuatnya. Yang terakhir, telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang telah terlebih dahulu diberlakukan. Ini syarat berakhirnya, ya, sebuah undang-undang. Nah, lembaran negara tadi yang sudah saya sampaikan, ya, tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan negara dan pemerintah agar sah dan berlaku. Berbeda dengan tambahan berita negara, ini satu penerbitan resmi Departemen Kehakiman yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu, misalkan penerbitan akta pendirian perusahaan, ya, firma, CP, PT, dan yayasan dan koperasi biasanya diumumkan di tambahan berita negara. Yang kedua, kebiasaan. Perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah,
di dalam pasal 15 Argumen Bevalingan atau Ketentuan Umum Perundang-undangan menyebutkan bahwa kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum hanya apabila undang-undang menunjuk untuk diperlakukan sebagai hukum. Nah, contohnya misalkan di pasal 1339 KUH Perdata, persetujuan itu tidak hanya mengikat terhadap apa yang telah diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang diwajibkan oleh kebiasaan. Misalkan kalau janji ya ditepati gitu ya. Nah, juga sama dengan di pasal 1917 KUH Perdata, kekuasaan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang apa yang diputuskan dalam putusan itu. Jadi tidak berlaku umum. Gitu. Tidak berlaku umum, hanya mengikat apa yang menjadi objek perkara sesuai putusan. Yang ketiga jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu ya. Sumber hukum putusan Mahkamah Agung ini terlebih dahulu diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian. Jadi jurisprudensi ini adalah putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan dasar. Ya. Nah, ini pasal-pasal yang mengaturnya, pasal 5 ayat 1 AB, pasal 20 AB, ya. Pasal 21 AB, pasal 22 AB, pasal 28 ayat 1 AB. Ya. Yang keempat, traktat. Traktat ini adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih, yang kemudian dapat menjadikan sumber hukum baru. Jadi dengan kesepakatan itu maka merupakan hukum yang harus ditepati. Nah, misalkan traktat ini ada perjanjian bilateral di antara dua negara, terus kemudian perjanjian multilateral dan perjanjian kolektif terbuka gitu ya. Ini lebih luas pelaksanaannya. Yang kelima, doktrin. Nah, doktrin ini adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataan pun disepakati oleh semua pihak. Gitu ya. Jadi, tapi tidak semua orang bisa menyatakan bahwa itu adalah doktrin, gitu. Karena ada pendapat-pendapat yang kemudian tidak masuk dan tidak diterima gitu ya, oleh semua pihak sebagai doktrin hukum. Nah, ini pembagian hukum menurut isinya, ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ini adalah mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi. Ini kecenderungannya ke perdata. Ya, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Nah, bidang hukum privat ini ada hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional, hukum antar tata hukum, dan hukum perdata internasional. Sementara bidang hukum publik ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, dan hukum internasional. Nah, menurut kekuatan mengikatnya atau sifatnya, hukum itu ada yang imperatif. Imperatif itu adalah kaidah hukum yang bersifat a priori harus ditaati, sifatnya mengikat dan memaksa. Terus kemudian ada hukum fakultatif. Apabila kaidah hukum itu tidak secara a priori mengikat, fakultatif, ya, pelengkap. Contoh kaidah imperatif misalkan pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi objek persetujuan. Nah, kalau contoh fakultatif adalah penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan. Jika terjadi hal itu tidak diadakan persetujuan lain. Jadi kalau kemudian tidak ini penyerahan barang ya. Pada saat kita menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka kita tidak menggunakan pasal ini. Di mana pasal yang kemudian jadi kesepakatan para pihak. Yang keempat, pembagian hukum menurut dasar pemeliharaannya. Ada hukum material substansif, ada hukum formil atau adjektif. Hukum material itu adalah hukum yang mengatur isi daripada hubungan-hubungan hukum ya, dalam masyarakat. Hukum material ini ditetapkan sebagai tindak yang harus, ya, gebot, yang dilarang, perbot, dan yang dibolehkan, mogen. Dengan demikian, hukum material menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum. Ya. Jadi, pasal-pasal yang ada di dalam aturan perundang-undangan itu hukum material. Perbuatan apa yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan. Nah, kalau kemudian hukum material dilanggar, maka berlakulah hukum formil. Hukum yang
mengatur bagaimana cara mempertahankan, menegakkan atau melaksanakannya, ya. Sehingga terhadap para pelanggar atau para pelaku dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, hukumnya. Yang kelima, pembagian hukum menurut wujudnya ada hukum objektif. Segala macam hukum yang ada dalam satu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Hukum ini menyebutkan peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hubungan hukum, tidak hanya ya, hanya hukum saja ya yang menyebutkan peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hubungan. Sementara subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum subjektif itu. Terus kemudian pembagian hukum menurut tempat berlaku. Ada hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Ini disebut namanya hukum positif. Jus constitutum. Itu hukum nasional. Hukum internasional, hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang terakhir adalah hukum gereja. Kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Seperti halnya yang ada di Vatikan. Yang ketujuh, pembagian hukum menurut waktu. Ada jus constitutum, ada hukum positif. Jadi hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang. Jus constitutum namanya. Ya. Terus kemudian ada jus constituendum. Hukum yang diharapkan atau dicita-cita akan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalkan contohnya rancangan undang-undang. Misalkan itu kan hukum jus constituendum. Ya. Ada jus naturali atau hukum alam. Hukum ini bersifat universal. Ya, dan berlaku tanpa mengenal batas ruang waktu, ya, berlaku sepanjang masa di mana dan terhadap siapapun. 8. Pembagian hukum menurut bentuknya. Ada hukum tertulis. Kita tahu kalau hukum tertulis itu ada dalam aturan ya, ada undang-undang dan sebagainya. Nah, ada juga hukum tertulis yang terkodifikasi. Ya. Ada yang juga hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini yang berlaku di masyarakat. Ya. Hukum adat misalkan. Ini hukum yang tidak tertulis. Yang ke-9, pembagian hukum menurut penerapan. Ada in abstracto. Semua peraturan yang berlaku pada suatu negara belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan. Ini hukum dalam in abstracto. Nah, berbeda dengan hukum in concreto. Jadi peraturan hukum itu telah yang berlaku pada suatu negara telah diterapkan oleh pengadilan dalam satu kasus tertentu. Jadi perbedaan hukum in abstrakto dan in concreto-nya, kalau hukum in abstrakto itu berlaku umum, hukum concreto itu hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Hukum in abstrakto termuat dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk-bentuk formal lainnya, sedangkan hukum in concreto termasuk dalam putusan pengadilan. Jadi itu rekan-rekan mahasiswa bahwa yang namanya hukum ini kompleks. Saya juga tidak akan berhenti menyatakan bahwa saudara ketika memilih mau menjadi bagian dari penegak hukum, saudara harus memperkaya diri tentang hasanah ilmu hukum dan terus membina dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga pada saatnya nanti saudara menjadi pemegang mandat penegakan hukum, saudara sudah tidak lagi gagap, saudara sudah bisa melaksanakan ini dengan benar, sehingga hukum pada saat di tangan saudara ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik tanpa kemudian merugikan orang lain. Itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.